Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia sehingga kita masih sempat bersama-sama di tempat ini dalam kegiatan presentasi budaya positif yang nanti akan kami sampaikan. Salawat dan salam selalu kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabat dan sahabat kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan membahas budaya positif, dan ini banyak hal yang kita bahas dalam materi budaya positif. Ini yang menjadi modal kita dalam menuntun anak ketika dia masuk ke dalam lingkungan sekolah. Sebelum kita lanjut, mungkin kita bisa santai saja kita diskusi yang berhubungan dengan budaya positif. Dan ketika Bapak Ibu mendengar atau membaca budaya positif, kira-kira yang muncul di pikiran Bapak Ibu kira-kira apa? Ketika ada budaya positif, yang muncul di pikiran kita kira-kira apa Bapak Ibu? Kita santai saja, kita diskusi. Oke, silakan Pak Amir. Terima kasih. Ketika ini berkembang tentang budaya positif, yang jelas di antara kita ini, maka semua orang berpikir apa sebenarnya budaya positif, dan muncul di pikiran kita apa itu budaya positif. Jadi untuk saya Pak, budaya positif ini kita berpikiran kira-kira apa-apa saja kira-kira yang termasuk budaya positif itu. Maksudnya dalam pikiran kita seperti hal penerapan kepada anak didik misalnya. Budaya seperti apa? Apakah ada kaitan dengan misalnya westernisasi atau bagaimana yang perlu kita ambil atau tidak? Ya barangkali seperti itu. Baik sekali, terima kasih Pak Amir. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Baik, silakan. Kalau saya budaya positif ini yang saya pahami di sini yaitu perilaku positif. Perilaku positif. Pak Halim mungkin ada? Ya, silakan Pak. Kalau menurut saya singkatnya, budaya positif ini yang selalu kita laksanakan setiap hari, yang contohnya membaca doa. Jadi itu ada positif terhadap anak-anak. Mungkin kita bisa lanjut saja. Nah sekarang dari beberapa pendapat Bapak Ibu guru bahwa budaya positif itu adalah, kalau bisa saya ambil kesimpulan, adalah sesuatu yang baik yang selalu dikembangkan secara terus-menerus yang ada di dalam lingkungan sekolah. Nah, saya sedikit menjelaskan pengertian budaya ini. Saya ambil dari beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Wisler dan kawan-kawan bahwa budaya itu adalah segala tindakan yang harus dibiasakan dengan belajar. Itu menurut Wisler dan kawan-kawan. Kemudian menurut Becker bahwa budaya adalah proses penciptaan, publikasi, pengolahan nilai-nilai manusiawi yang melibatkan untuk membudayakan materi alam secara mentah dan produk-produk yang dihasilkannya. Itu menurut Becker. Kemudian menurut Kuncara Ningrat bahwa antropolog asal Indonesia menjelaskan bahwa budaya adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar. Berarti budaya positif ini adalah budaya yang harus ditumbuhkan melalui belajar. Itu yang harus kita pahami dulu. Nah, kita hubungkan dengan budaya positif, bahwa budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal, keyakinan secara umum yang diterapkan di sekolah, yang merupakan perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Kita semua tahu bahwa profil pelajar Pancasila adalah salah satunya adalah mandiri, kemudian gotong royong dan sebagainya. Ini yang nanti kita gambarkan adalah budaya positif. Nah, dalam budaya positif ini banyak hal yang harus kita lalui. Yang pertama, kita harus merubah dulu cara pola pikir kita, merubah paradigma. Apa yang dimaksud dengan budaya?
Yang kedua adalah menciptakan lingkungan positif dengan disiplin. Kemudian yang ketiga adalah kita harus mengetahui ada beberapa jenis motivasi yang harus kita tahu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian posisi kontrol kita sebagai guru. Dan yang terakhir kita harus bisa membedakan yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, yang mana restitusi. Ini yang harus kita perjelas. Nah, kita masuk yang pertama, perubahan paradigma. Sebelum kita merubah paradigma kita bermain dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berkata kita bermain, ada satu orang yang mewakili A dan satu orang yang mewakili B. Tugasnya adalah guru A membayangkan di dalam kepala tangannya ini ada sesuatu yang berharga dan tidak boleh dilihat oleh orang lain. Si B tugasnya adalah membujuk dengan cara apapun supaya si A bisa membuka apa yang ada di dalam kepala tangan. Boleh dengan cara menghardik, boleh cara membujuk, menggoda dan sebagainya. Usahakan bahwa si A bisa terbuka. Oke, bisa Bapak Ibu. Pak Halim mungkin dengan Pak Saharudin bisa bermain. Pak Saharudin bisa jadi B atau Pak Halim bisa jadi A. Jadi seakan-akan di dalam tangan ini ada sesuatu yang berharga. Si A menyampaikan, saya punya sesuatu yang berharga di dalam tangan saya. Tugas si B adalah membujuk supaya si A bisa membuka kepala tangannya, bisa menunjukkan apa yang ada di dalam kepala tangannya. Satu menit mungkin Bapak Ibu yang bermain. Silakan. Sepakat dulu siapa yang jadi A dan siapa yang jadi B. Silakan. Bujuk. Dengan cara apapun ini bisa terbuka kepala tangannya. Bukan apa? Maksudnya saya apa? Iya. Usahakan bagaimana caranya kepala ini bisa dibuka. Dengan cara apapun. Diancam, dihardik, dibujuk, gelitik dan lain sebagainya. Buka pasar. Kenapa sudah panggil gangguan? Oke, enggak. Tidak bisa. Tidak bisa ya? Siapa yang bisa dibuka? Kelompok mana yang bisa dibuka? Oke, sepintas kita bermain bahwa ternyata dari Bapak Ibu yang mempraktikkan permainan tadi pasti tidak ada yang bisa menekan si A untuk membuka kepala tangan. Pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengendalikan supaya dia bisa membuka? Diri sendiri. Itulah anak ya. Itulah anak. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk bisa jadi A, jadi B, jadi C. Kecuali dirinya. Ya. Nah, inilah yang harus kita rubah dalam paradigma. Selama ini kita berpikir ini miskonsepsi. Seorang ahli yang pertama William Fraser ini menjelaskan bahwa ada 4 ilusi yang sekarang ini dimiliki oleh orang tua, yang dimiliki oleh guru, dan secara perlahan-lahan kita akan berubah. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Apa yang dimaksud dengan ilusi mengontrol murid? Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid itu memilih untuk tidak melakukan. Anak bangun pagi tidak bisa kita paksakan untuk bangun pagi. Karena kenapa? Karena anak yang memilih apa yang harus dia berbuat. Tapi paradigma kita saat ini adalah orang tua atau guru harus mengontrol murid. Yang pertama, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa guru hanya sebagai menuntut. Jadi
ilusi yang pertama adalah yang selama ini yang berkembang pada kita semua, bahwa industri mengontrol murid. Ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan ala bentuk kontrol. Tadi seperti yang Bapak Ibu sudah praktekkan, dibujuk dengan apapun kita tidak bisa. Nah, selama ini kita berpikir dengan dibujuk pasti bisa, tapi ternyata tidak. Kenapa? Karena sekali lagi kontrol itu ada pada diri kita sendiri, bukan orang lain. Yang ketiga, ilusi yang ketiga adalah ketika kita memberikan kritik, kita akan membuat orang merasa bersalah, maka kita akan menguatkan karakter. Misalkan begini, si A mengkritik si B dengan harapan adalah ketika saya kritik maka dia akan berubah sikap. Ternyata tidak bisa. Itulah paradigma yang sampai sekarang masih kita bawa. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Misalkan orang tua, sempat kami tanyakan kemarin, sebetulnya ilusi itu kan sangat bermanfaat. Kenapa? Ketika orang tua memaksa anaknya untuk masuk ke perguruan tinggi jurusannya ini, maka paling tidak orang tua punya pertimbangan bahwa anaknya harus jadi begini. Tapi ternyata berdasarkan narasumber bahwa itu tidak boleh memaksakan seperti itu, ikut apa maunya. Jadi selama ini kita berpikir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, tapi ternyata yang sekarang itu tidak bisa. Jadi kita tidak bisa memaksa. Jadi orang dewasa juga tidak boleh memaksa. Baik Bapak Ibu, kalau yang mau ditanyakan silakan. Ini yang masih paradigma. Oke, silakan Pak. Paradigma. Belum Pak, belum. Nanti ada. Oke, sambil jalan. Oke. Masih Oke, itu paradigma. Jadi mulai dari sekarang kita harus merubah paradigma bahwa kita tidak bisa merubah anak secara serta-merta, tapi anak itu sendiri yang harus berubah. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa Allah tidak akan merubah hasil sesuatu kaum kecuali kaum itu ya. Oke. Ini paradigma kita. Nah, ketika kita sudah merubah bahwa kita tidak bisa memaksa, kita hanya bisa bersifat sebagai penuntun, maka ketika kita masuk ke dalam lingkungan sekolah, maka kita akan menciptakan lingkungan positif yang ada di lingkungan sekolah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus menerapkan yang namanya disiplin. Apa tujuannya? Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi ketiga pada murid-murid untuk menjadi orang yang bisa menjadi apa yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan lain sebagainya. Nanti sebentar akan disampaikan 3 motivasi itu apa. Kadang-kadang anak di dalam sekolah itu biasanya berbuat dengan 3 jenis motivasi. Nanti sebentar akan kita jelaskan. Tapi yang pasti sebelum masuk ke motivasi, guru yang ada di sekolah harus menciptakan lingkungan positif yang ada di sekolah. Apa yang harus saya lakukan? Ciptakan disiplin yang ada di sekolah. Sekolah punya aturan. Yang 7 itu sudah harus di dalam sekolah. 7.15 sudah masuk ke dalam sekolah. Itu adalah disiplin. Timbul pertanyaan misalkan begini. Mungkin anak-anak termasuk kita semua berpikir begini. Di sekolah itu kan ada aturan. Sekolah siswa menggunakan sepatu warna hitam, tidak boleh warna lain selain hitam. Pertanyaan yang timbul adalah apa hubungannya otak dengan aturan sepatu warna putih? Kan maksudnya begini, saya mau pakai sepatu warna putih juga, tidak ada pengaruhnya saya tetap pintar atau saya tetap otak. Kan tidak ada hubungannya itu. Kemudian yang kedua, ketika kita menerapkan disiplin misalnya, siswa harus potongan rambutnya itu adalah harus misalnya 1 cm atau 2 cm. Apa kaitannya dengan ketercapaian anak atau kompetensi anak? Tidak ada hubungan ketika kita suruh potong rambut yang 1 cm, dia langsung jadi pintar. Kan tidak begitu. Tapi apa maknanya ketika kita menerapkan anak harus pakai sepatu hitam, anak harus potong rambut 1 cm, tujuannya adalah disiplin. Apa yang harus kita tuju?
anak nanti akan terbiasa mematuhi aturan, sehingga pada saat dia keluar dari sekolah, dia jadi anggota masyarakat, maka dia sudah terbiasa mengikuti aturan masyarakat. Itu maksudnya. Jadi tidak ada hubungan ketika kita membuat peraturan di sekolah, kemudian ada kaitannya dengan kompetensi anak, tidak ada. Tapi di disiplin ini adalah tujuannya adalah melatih anak untuk terbiasa patuh pada aturan, sehingga pada saat dia keluar ke lingkungan masyarakat, maka dia akan terbiasa dengan aturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya apa hubungannya Pak Guru, kalau saya tanya saya tidak gunting rambut, tetap saya juga jadi bodoh misalnya. Saya rambut gondong, tetap juga saya jadi pintar. Kan tidak ada hubungannya. Tapi hubungannya adalah hak disiplin. Gitu. Nah, ketika lingkungan sekolah jadi disiplin, insya Allah ada tujuannya di situ. Siswa akan muncul ada saling menghargai. Ketika ada rasa saling menghargai, akan muncul kebahagiaan yang setinggi-tingginya pada anak itu sendiri. Jadi seperti itu. Mereka tetap akan berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebaikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Itu makna disiplin. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sambil jalan lagi, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh dipotong. Nah, ini yang dijelaskan tadi. Ketika siswa menerapkan disiplin yang ada di lingkungan sekolah, siswa itu harus mengacu pada 3 motivasi. Nah, jadi motivasi ini berdasarkan yang dosen ini adalah yang pertama, kadang-kadang anak atau siswa memiliki motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan anak itu akan datang jam 7 sebelum jam 7 di sekolah. Kenapa? Supaya dia tidak dihukum. Nah, itu motivasi yang pertama. Motivasi adalah tingkat terendah. Kalau motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini adalah motivasi tingkat rendah yang dimiliki oleh manusia. Kenapa? Menghindari hukuman. Sholat zuhur dilaksanakan kenapa? Hanya untuk menghindari hukuman. Motivasi yang pertama itu adalah motivasi yang rendah. Kadang-kadang ketika anak disuruh sholat zuhur di musala secara berjamaah, karena dia punya motivasi yang pertama, maka dia masuk ke dalam masjid, cuci muka, cuci tangan, cuci kaki. Kenapa? Karena motivasinya adalah motivasi yang pertama. Tapi ketika kita naik ke yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Angkat tangan. Kenapa? Karena guru menjanjikan saya kasih gula-gula. Tapi pada saat gula-gula tidak ada motivasi. Motivasi yang kedua, karena ingin dipuji, ingin dihargai, maka dia berbuat sesuatu. Itulah motivasi yang kedua. Tetapi kita mengharapkan kita punya motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tanpa dihukum, tanpa penghargaan, maka dengan sadar dia akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Itu adalah motivasi yang tertinggi. Nah, saya mencoba dengan mendapatkan materi ini, saya mencoba merubah pandangan saya tentang disiplin atau budaya positif yang ada di sekolah. Karena ternyata ini amat tidak menarik, Bapak Ibu. Nanti sebentar akan ada penjelasan juga di materi yang selanjutnya. Posisi kita ada di mana pada saat kita berhadapan dengan anak. Nanti sebentar. Ini jenis motivasi. Yang berikut, selain motivasi,
dalam budaya positif ini adalah tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu bahwa ada nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang anak. Nah, berarti ini juga yang harus kita tahu dalam nilai-nilai kebajikan universal. Berarti nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara umum di masyarakat, di sekolah, di dalam keluarga. Itu yang disebut dengan kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara maupun Kosen itu mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Misalkan begini, ada peraturan harus menggunakan helm. Ketika dia tidak menjunjung nilai-nilai kebajikan, maka dia menganggap bahwa biasa saja. Kan pada saat di dalam polisi tidak ada masalah. Ya. Tapi ketika dia punya nilai kebajikan, tujuan dari penggunaan helm adalah keselamatan. Tanpa ada polisi, karena dia sudah punya nilai kebajikan, maka dia berpikir, saya harus menggunakan helm. Kalau celaka, tidak ada yang bantu saya. Karena itu disebut dengan nilai kebajikan universal. Di sekolah secara umum, di setiap kelas itu kami lihat kan, sekolah itu ada peraturan kelas. Misalkan begini, tidak boleh makan minum di dalam kelas, itu kan aturan. Dilarang berbuat gaduh di dalam kelas, dilarang mencoret-coret meja. Itu kan aturan. Jadi aturan itu, peraturan kelas itu kalau kita melihat dari nilai kebajikan, di dalam kelas itu kan sudah ada aturan dan itu harus dipatuhi oleh semua siswa. Tapi apa akibatnya? Kita sudah sering mengalami pada saat kita ada, siswa tidak akan melanggar. Karena itu aturan, takut pada guru. Karena kenapa? Belum ada keyakinannya. Yang ada hanya aturan. Peraturan kelas sekali lagi dia dirumuskan dalam bentuk kalimat positif dan negatif. Dilarang itu kan kalimat negatif. Tidak mencoret-coret meja dan kursi itu adalah kalimat negatif. Tidak mencoret-coret dinding itu adalah kalimat negatif. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah dibuat dalam bentuk rumusan kalimat positif. Tetapi tujuannya adalah usahakan keyakinan ini adalah muncul dari dirinya. Misalkan begini. Di peraturan kelas ada aturan tidak boleh mencoret-coret meja dan kursi. Apa keyakinan di situ? Apa nilai yang ditujukan? Apa yang ingin kita capai dari nilai itu? Kalau dia aturannya adalah tidak boleh mencoret, maka nilai yang kita temukan pada anak adalah ketika kita mencoret-coret tidak lagi bersih. Kita nilai yang harus kita capai positif. Kemudian yang berikut, ketika siswa mencoret, dia kelihatan tidak indah lagi, tidak bersih, tidak elok dan lain sebagainya. Itu nilai yang kita temukan pada anak. Yang berikut misalnya, sekarang ini kan fenomena bahwa sering terjadi bully di setiap sekolah, sehingga di aturan kelas itu dituliskan misalnya begini, siswa tidak boleh melakukan bully. Bagaimana kalau kita merumuskan ke dalam keyakinan kelas? Maka ada sikap yang harus ditumbuhkan pada diri anak atau jiwa anak itu adalah bully itu adalah melanggar sikap saling menghargai, kasih sayang dan lain sebagainya. Nah itu yang harus kita temukan. Jadi bukan aturannya, tapi keyakinannya yang harus kita temukan. Itu di dalam kelas. Nah, di sini saya mencontohkan profil pelajar Pancasila. Misalkan begini, di profil Pancasila adalah gotong royong. Bapak Ibu kan di dalam kelas ketika belajar, misalkan matematika, perhitungan, siswa A itu pasti tidak mampu menyelesaikan, maka dibantulah oleh si B. Nah begitu kan? Dibantu oleh si B. Sudah dua orang yang mengerjakan soal yang sama. Berarti soal ini kan dikeroyok oleh dua orang. Apa yang muncul di situ adalah gotong royong yang muncul. Kan begitu kan? Nah, nilai itu yang kita temukan.
Itu kan nilai itu ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian yang berikut, ketika anak disuruh mengerjakan soal atau tugas, dia mengerjakan dengan tekun sampai selesai. Apa nilai yang kita tuju? Mandiri. Kalau gitu dah, itu yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kalau aturan, mungkin kita akan ikut dengan hukuman. Tapi kalau keyakinan atau kebajikan, mungkin kita akan yang kita pukul adalah hatinya. Jadi begitu. Tapi kalau yang peraturan, ketika dia melanggar, berarti fisiknya yang kita hukum. Itu maksudnya. Boleh kita lanjut lagi deh. Sebentar mungkin akan berkembang lagi. Nah, ini yang lebih penting juga. Yang harus kita tahu posisi kontrol kita sebagai guru. Suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid itu dikembangkan oleh Dian Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas selama ini, apakah telah efektif atau berpusat pada murid atau belum, sudah memerdekakan atau belum. Apa saja posisi kita? Yang pertama, saya ini mungkin merasa masih di posisi yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Tapi selain penghukum, ada posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi yang keempat adalah sebagai pemantau, dan posisi yang kelima adalah sebagai manajer. Apa saja perbedaan ini? Nanti kita lihat satu-satu. Oke, ini posisi saya sebagai, misalkan saya sebagai penghukum. Apa ciri khas? Nada suara tinggi. Oke, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, kemudian menghardik. Itu adalah tipe guru pada posisi sebagai penghukum. Misalkan kalau ada contoh kalimat begini, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Kan biasa begitu. Saya biasa masuk di posisi ini. Hasilnya apa? Ketika kita ini setelah saya mengikuti guru penggerak, saya tahu ternyata bahwa ketika kita berada pada posisi sebagai pemberi hukuman, guru sebagai pemberi hukuman, akibatnya anak ini yang pertama, kemungkinan anak ini akan marah ketika kita selesai memberikan hukuman. Yang kedua adalah dia akan tetap, dia akan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid akan melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan patah. Biasanya begitu. Biasa dikemplesi banyak dan lain sebagainya. Nah, ini posisi kita sebagai guru sebagai pemberi hukuman. Oke, paham yang pemberi hukuman? Oke, tidak ada masalah. Kita ada di situ. Oke. Yang kedua, posisi yang kedua adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ciri khasnya adalah nada suara memelas, halus, sedih. Bahasa tubuhnya adalah merapat pada anak kemudian lesu. Biasanya contoh percakapannya, Adi, kenapa kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah pernah berjanji kepada ibu untuk tidak terlambat lagi. Kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Bukan bahasa-bahasa yang dikeluarkan oleh guru yang berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Jadi tujuannya adalah supaya kita bisa jadi bersalah, merasa bersalah. Apa hasilnya ketika guru berada pada posisi membuat rasa bersalah? Murid akan merasa bersalah.
bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya, kemudian murid akan merasa bersalah menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam, kemudian murid akan menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, jadi beda. Jadi kadang-kadang kalau dia pendiam dan siswa yang pendiam, dia akan pendiam. Yang dikhawatirkan dia ada jalan pintas, karena dia di dalam dirinya sudah muncul rasa bersalah, ya. Dia pendiam dalam hati, kemudian dia tidak mau bersosialisasi dengan temannya, tidak mau curhat, akibatnya dia pendiam dalam dirinya sendiri. Ambillah jalan pintas, kan biasanya seperti itu. Baru-baru kan di Gorontalo 5 orang lagi yang mahasiswa baru yang lintas, ambil jalan pintas, karena tidak mampu mengeluarkan, tidak mau mencurahkan kepada orang lain, maka dia pendiam dalam hati, muncul rasa bersalah, ambillah jalan pintas. Ini posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Posisi yang ketiga, guru bersikap atau berada pada posisi sebagai teman. Ciri khasnya adalah nada suaranya adalah ramah, akrab, bercanda. Biasa sesama menganggap sesama pasmaya. Bahas gurunya adalah merapat pada murid, kemudian senyum jenak. Bagus itu. Posisi yang guru yang ketiga. Hasilnya bagaimana? Ketika guru berada pada posisi yang ketiga sebagai teman, maka murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Kemudian ini termasuk dampak positif, hanya saja sisi negatif murid akan menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, maka dia akan merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Semakin dekat, semakin curhat, semakin dekat, biasanya semakin dekat, maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Kan biasanya begitu. Apalagi pada tingkat SMA, merasa dekat dengan gurunya, mulai dekat, ada perasaan lain itu. Biasanya seperti itu. Yang keempat, posisi pemantau. Nada suaranya adalah bahasa tubuh formal. Contoh, adik, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Ini yang datang. Biasanya ini yang pemantau. Hasilnya bagaimana? Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Di posisi ini, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap akan dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini posisi pemantau. Tetapi yang lebih bagus kalau mungkin saya mencoba dan tertarik di posisi yang ketiga, yang kelima, maaf, posisi manajer. Kalau posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah-marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkaca pinggang dan bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun berserta guru menempatkan diri sebagai teman. Fokusnya adalah selalu fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui ada suatu masalah. Jadi ini yang mencoba kita merubah ke posisi manajer. Cuma yang dikhawatirkan posisi saat ini semakin dekat, kadang-kadang ada pandang entengnya. Nah, ini yang harus kita terapkan nanti sebentar. Maksudnya begini, budaya disiplin ini yang harus kita terapkan. Yang pertama, berikan contoh.
Ketika kita berikan contoh, maka terapkan aturan. Maksudnya begini, kan kita jangan langsung memberikan aturannya, menerapkan aturan, tapi berikan dulu contohnya. Misalnya begini, kalau kita menyuruh siswa menggunting rambut, baca potong dulu rambutnya. Potong juga semua potong. Kan begitu kan? Nah, kalau tidak mau potong, baru kita potong. Itu yang namanya menegakkan aturan. Karena sekolah juga punya tata tertib yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh setiap murid. Yang terakhir, kita harus membedakan posisi yang mana hukuman, yang mana konsekuensi, dan mana restitusi. Mungkin Bapak Ibu langsung bisa memasukkan, oh ini hukuman. Misalkan begini, kalau hukuman itu tidak pemberian tindakan, tidak ada sebab akibat. Kalau restitusi, konsekuensi, dia diberikan tindakan karena ada sebab akibat. Misalkan begini, siswa yang terlambat disuruh lari keliling lapangan 20 kali. Ada sebab akibatnya atau bagaimana ada di situ tindakan itu? Siswa datang terlambat, apel jam 7. Kemudian suruh lari 20 kali keliling lapangan voli misalnya. Ada hubungan sebab akibat di situ atau bukan? Ada. Gimana? Sebabnya dia Larinya ke, terlambat. larinya ke disiplin. Larinya ke situ. Oke. Contoh yang kedua. Siswa A dihukum suruh menulis ulang materi karena catatan temannya dia coret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, beda antara hukuman dan konsekuensi di mana? Tadi siswa terlambat suruh lari 20 kali. Kalau hukuman kan kena fisik. Fisik. Kalau konsekuensinya betul dia, tapi ada faedahnya. Maksudnya karena dia mencoret-coret, setiap-tidaknya dia menyalin ulang sekalian belajar. Ada. Berarti kalau hukuman lagi tidak ada sebab akibat. Nah, kan tadi begini. Siswa A disuruh mencatat ulang catatan temannya karena catatan temannya dia merusakkan teman, dia apa buku temannya, maka ada akibatnya. Nah, ada sebab akibat. Itu konsekuensi. Misalkan begini juga, olahraga misalnya, teman yang lain sudah masuk di dalam lapangan, sudah selesai pemanasan. Ada satu orang siswa yang datang terlambat, maka dikasih hukuman keliling 5 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Anak-anak sudah di dalam lapangan, sudah selesai pemanasan. Satu orang siswa datang terlambat, oleh guru olahraga berikan hukuman harus lari keliling lapangan 5 kali. Konsekuensi. Kenapa? Karena yang lain sudah pemanasan. Maka guru olahraga memberikan hukuman lari keliling 5 kali. Apa 5 kali keliling lapangan? Karena harus dilakukan pemanasan cara. Itu namanya konsekuensi. Bisa saja hukuman. Karena kalau kita kaitkan lagi ke tulisan dicoret, Ya. berarti bentuknya pekerjaan yang sudah teman kerja. Nah, Nah, baru dia coret itu. Ya. Ini kan belum dia melakukan juga, maksudnya dia terlambat. Temannya sudah melakukan aktivitas. Ya. Di sini dia belum melakukan. Nah, tadi di jalur untuk coret itu dia belum melakukan coret. Berarti setidaknya dia belum melakukan kesalahan fatal seperti mencoret itu. Jadi begini, bagus sekali yang saya suka. Jadi siswa
ketika sudah beres misalnya, siswa yang lain sudah melakukan pemanasan. Ada satu yang belum datang, yang datang terlambat dan belum melakukan pemanasan. Oleh Pak Julianto, bagaimana caranya supaya dia pemanasan? Suruh diri pengganti pemanasan yang dilakukan oleh teman. Itu namanya konsekuensi. Bukan hukuman. Jadi ada sebab, ada akibat. Itu konsekuensi. Kalau hukuman, memang tidak ada akibat, tidak ada hubungan dan akibat sebab dan akibat tidak ada. Datang terlambat, apa hubungannya datang terlambat dengan lari keliling lapangan? Kan tidak ada. Kalau yang ini kan dia terlambat karena yang lain sudah pemanasan. Kaitan materi. Oleh Pak Julian, maka harus dia pemanasan yang secara keliling lapangan. Dan tidak mungkin Pak Julian itu harus melakukan pemanasan yang sama lagi pada satu orang. Kalau gitu kan? Literasi. Berarti kalau konsekuensi itu menanamkan rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab. Kalau hukuman itu Disiplinkan. iya, kayak siswa itu bisa tahu salahnya di mana. Iya. Tapi yang harus kita bedakan ada hubungan sebab akibat. Dua-dua ada tanggung jawab. Misalkan begini, saya supaya bertanggung jawab untuk tidak terlambat lagi, maka hubungannya tadi saya tidak akan terlambat lagi karena saya disuruh lari keliling lapangan 20 kali misalnya. Itu kan tanggung jawab juga. Cuma persoalannya ada hubungan fisik. Tapi tidak ada hubungan antara terlambat dan lari keliling. Tapi kalau yang tadi dia datang dulu pemanasan. Kemudian supaya ada ini juga yang datang ini bisa pemanasan sama-sama dan mengikuti gerakan yang sama di selanjutnya dia harus keliling lapangan untuk pemanasan karena tidak mungkin diulang kegiatan yang sama misalnya. Nah, karena nanti ketika 10 orang yang sudah pemanasan, satu orang datang, Pak Julianto lagi melakukan kegiatan yang sama, ini nanti akan kacau. Pakul ya Allah. Kan begitu ya? Konsekuensi. Misalkan Orang PKM yang dalam pelajaran selain olahraga maksud saya. Contohnya. oke, Membacanya. Yang mencatat katanya, yang tidak mencatat. oke. Kan ada yang tidak mencatat. Ada yang tidak mencatat. Supaya dia bisa paham juga, kasih hukuman yang sesuai dengan alurnya. Ya, misalkan begini, pelajaran ini misalnya dia tidak mencatat, tidak belajar, suruh dia belajar, mungkin bisa mencatat, cari materi ini misalnya, ya, kan ada banyak sih, mereka orang bisa merangkum dan sebagainya. Kan ada hubungan sebab akibat, tapi bukan hukuman, tapi dia adalah konsekuensi. Ya, oke, jadi seperti itu. Ada hubungan. Kalau hukuman memang tidak ada hubungan sama sekali. Nah, misalkan begini, siswa mematahkan pensil temannya, apa yang harus kita berikan? Sudah kan itu hukuman. Tapi akibat dari dia patahkan, itu konsekuensi. Ya. Hukuman itu konsekuensi. Jika pemahaman Literasi. Yang berikut ini adalah restitusi. Kalau restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Misalkan begini, saya sementara mengajar, ada siswa A yang masuk datang terlambat. Berarti dia sudah melakukan pelajaran, kenapa? Tidak tepat waktu masuk. Selesai pelajaran, panggil. Tanyakan, kenapa kau terlambat? Diskusi. Kemudian tanyakan, kira-kira apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Misalnya begini, ketika kita tanya, kenapa dia terlambat? Kamu terlambat. Saya tadi makan di kantin. Kemudian, tanyakan nanti, kenapa kamu makan di kantin?
Kan itu ada, menurut kamu itu bagus atau tidak? Sesuai dengan aturan atau tidak? Menurut anak itu tidak sesuai aturan. Nah, kemudian yang dilakukan adalah apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak lapar lagi atau kamu tidak makan lagi di kantin. Berarti jawabannya mungkin saya makan tadi di kantin karena saya lapar. Kenapa lapar? Karena saya lambat bangun. Nah, kenapa lambat bangun? Karena saya begadang tadi malam main game. Nah, ditanyakan pada anak, apa yang harus kamu lakukan supaya kamu tidak terlambat? Maka si anak akan menjawab, saya akan cepat tidur, tidak akan main game lagi sampai tengah malam. Kemudian bangun pagi-pagi, kemudian saya sarapan dan saya akan di sekolah tepat waktu. Itu yang disebut dengan restitusi. Anak menemukan sendiri kesalahannya dan akan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan. Itu restitusi. Tanpa hukuman. Jadi seperti itu. Ada Bang. Oke, silakan. Ya. Terima kasih, ini sangat luar biasa ya. Materi ini sangat luar biasa buat kita semua ini, karena saya juga ini sudah keliling di Kelapa. Nanti kali ini saya dapat materi ini sangat berarti buat saya. Jadi demi penguatan diri sebagai guru mungkin ini ya, alhamdulillah. Nah, jadi saya lari ke restitusi ini Pak ya. Karena ini yang sering terjadi di sekolah dan di kelas saya sering saya alami. Restitusi kan mengembalikan nama baik itu apa? Mendapat perlakuan baik istilahnya. Iya. Misalnya begini Pak ya. Karena memang setiap saat kita kan menghukum anak, misalnya memanggil anak mungkin dalam berkelahi. Nah, ini yang mungkin sulit buat saya Pak. Siapa tahu ada solusi hari ini. Misalnya, bagaimana dengan anak misalnya yang sudah mendapat restitusi dari temannya, sudah mendapat perlakuan baik mungkin dari temannya ketika temannya bersalah. Nah, tapi secara diam-diam dia itu tidak memaafkan secara tulus, mungkin karena traumatik atau bagaimana. Barangkali Pak, ini yang sampai hari ini saya, karena ini masalah karakter anak yang tidak bisa kita langsung tebak apakah dia sudah memaafkan atau bagaimana. Kalau karena masalah hati batin atau apa ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi begini, kita mencoba belajar untuk menyelesaikan persoalan dengan cara restitusi. Jadi ini menyelesaikan persoalan tanpa hukuman apa-apa, tanpa konsekuensi dan sebagainya. Kalau restitusi ini tadi misalkan ada kasus anak yang dia ketika dia sudah dianiaya dan sudah didamaikan. Guru itu akan memanggil anak yang bersangkutan. Ini mau dikilas balik lagi apa kejadiannya. Ketika kejadiannya dia jelaskan. Biasa anak ketika selesai curhat maka dia akan kok. Tapi kalau dia diamkan, biasanya masih tersimpan. Kita sebagai guru maka terserah berada pada posisi kontrol yang berapa. Ada di tekanan. Panggil anak yang bersangkutan. Kamu kenapa berkelahi? Misalnya, saya disakiti. Karena apa penyebabnya? Nah, arahkan anak itu ke hal-hal yang positif. Misalkan begini, kamu tahu kalau dendam itu tidak lama. Nah, jangan sampai ketika nanti arahkan dia ke hal yang mungkin menurut dia ini masuk akal. Ketika nanti selesai, maka dia akan menemukan sendiri jahit ini. Jadi seperti itu. Tanyakan, seperti yang tadi misalkan, kenapa kamu terlambat? Saya makan di kantin. Kenapa kamu makan pada saat yang belajar? Saya lapar. Kenapa kamu lapar? Saya lapar banget, tidak sempat sarapan dari rumah. Kenapa tidak sempat sarapan dari rumah? Karena saya begadang tadi malam main game lain misalnya. Itu kan yang dia jelaskan. Nah, ketika sudah dia mengakui kesalahannya, tanyakan apa solusinya. Kira-kira menurut kamu, jadi antara misalkan begini, oh iya, semua orang itu pasti berbuat salah. Kan gitu. Bahwa dia seperti itu. Setelah itu, baru misalkan ditanamkan bahwa semua orang bisa bersalah. Tapi tidak ada orang yang selalu bersalah, tapi dia akan berubah dari yang salah ke yang baik. Misalnya, sudah? Nah, kemudian tanya, apa solusi yang harus kamu lakukan? Maka saya akan melakukan. Ini yang keluar dari dalam hatinya. Nah, begitu juga yang anak yang tadi. Kira-kira supaya kau tidak dendam, apa yang harus kamu lakukan? Kan gitu kan? Berarti di sini restitusi sendiri, berarti kita ajak mereka komunikasi, mereka mencari jati diri mereka sendiri. Iya. Dan kira-kira hukuman apa untuk saya? Apa
penyebab saya begini, kira-kira konsekuensi apa yang berarti mereka sendiri yang menentukan. Jangan pernah ada ditanamkan hukuman yang harus kamu lakukan apa. Tapi kira-kira solusi yang harus kamu lakukan apa kira-kira supaya kamu menjadi lebih bagus lagi. Itu maksudnya. Jadi jangan berpikir hukuman apa yang nanti kamu minta. Tidak boleh. Tapi kira-kira menurut kamu apa yang bagus yang kamu lakukan supaya ini bisa bagus lagi ke depannya. Jadi begitu. Jangan pernah menawarkan hukuman apa yang kamu minta. Tidak boleh. Jadi berarti itu tetap juga jenis hukuman, cuma kita tidak jelaskan ke mereka kira-kira ini maksudnya hukuman yang membangun. Ya. Berarti kita mencari jalan keluarnya. Jadi bukan tidak ada hukuman. Tetap ada, cuma tidak nampak. Sama-sama. Dia hanya memanggil sehingga anak itu sendiri yang mencari solusi. Oh, saya harus kayak begini. Seperti yang tadi, saya nanti supaya tidak terlambat, saya tidak akan main game lagi sampai tengah malam. Supaya saya cepat tidur, kemudian saya bangun pagi, saya bikin sarapan dan saya sarapan dari rumah dan saya ke sekolah. Nah, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Itu maksudnya. Itu namanya restitusi. Jadi anak sendiri yang menemukan kesalahannya dan anak itu sendiri yang mencari jalan keluarnya seperti apa. Orang lain. Bukan orang lain. Karena tadi paradigma kita tidak boleh merubah pemikiran orang lain. Tidak boleh memaksa. Tapi kita hanya menuntut. Karena menurut Ki Hajar Dewantara, orang tua atau guru adalah hanya bersifat menuntut, bukan memaksakan. Itu maksudnya. Mungkin ada lagi yang mau didiskusikan? Bapak kejadian kayak PJOK, Oke. kan? Realisasinya ke restitusi bagaimana, Pak? Kan Oke. ini konsekuensi kita bilang ada sebab akibat. Ada sebab akibat. Kira-kira bagaimana untuk ke restitusinya? Oke, misalkan siswa yang terlambat tadi, panggil. Misalnya, panggil ke dalam ruangan tersendiri antara guru dan anak curhat. Tanya, kenapa terlambat? Mungkin alasannya berbeda-beda. Tadi saya disuruh angkat air dulu karena musim kemarau. Nah, kan bisa jadi. Saya terlambat Pak Guru karena saya disuruh angkat air dulu. Mamaku mau masak. Tanya. Tidak ada masalah kamu membantu, tapi menurut kamu ketika kamu terlambat itu bagus atau tidak, betul atau tidak? Menurut anak tidak. Kenapa? Karena saya melanggar aturan di sekolah. Kan berarti dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan. Tapi niatnya tadi adalah membantu orang tua. Nah, setelah itu tanya, kalau kedepannya Pak Guru tidak pernah melarang kamu membantu orang tua, tetapi ada hal-hal yang harus kamu perhatikan bahwa kamu wajib sekolah dan wajib mematuhi aturan sekolah. Jadi kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Kalau begitu Pak Guru, sorenya saya angkat air supaya pagi-pagi saya tidak angkat air lagi. Saya tinggal mandi di kuala, langsung mandi, kemudian ganti baju ke sekolah. Itu namanya restitusi. Ya, mau buka, oke. Tidak ada lagi hukuman. Silakan, Pak. Oke, silakan Pak Jidanto. Kan tadi kita harus memang bagus juga kalau kita memakai cara seperti ini. Iya. Cuma kalau kita lihat dengan keadaan sekarang, hubungan luar itu sudah berkembang, bahkan sudah jadi bahasa pasar mereka, seperti kata-kata kasar. Iya. Ketika kita mengadakan seperti itu, ya kecil kemungkinan kita untuk, karena waktu kita juga untuk memberikan nasihat yang jelas mereka akan ulangi kembali. Ya, solusi seperti apa yang bisa diperbuat supaya tidak terulang Oke. kebiasaan yang kedua. Tadi misalkan membantu orang tua. Nah, berarti diarahkan Pak Guru kalau begitu saya harus sore angkat air atau malam. Atau saya bangun pagi-pagi supaya saya diangkat air. Kan begitu toh? Nah, yang berikut, kalau kita pesimis misalkan, jangan-jangan anak ini tidak bisa berubah. Artinya kita harus percaya bahwa kita bisa berubah. Misalkan begini, kita bisa menuntut. Karang sekeras apapun, dah, kalau tiap hari kena ombak, pasti hancur. Kalau gitu dah. Baca saja di rel kereta api, padahal itu banyak, kita berpikir tidak akan aus. Tapi karena setiap saat
digesek-gesek terus kan halus. Kan gitu kan? Nah, jadi artinya kita harus optimis bahwa kita bisa menuntut anak. Bukan mau berubah, tapi harus menuntut. Anak kan anak itu pada kebahagiaannya. Tujuannya apa? Anak kan jadi ya, Pak Julian ya. Masih kurang anu. Oke, silakan. Emang ya, Kalau saya pikir kalau kita seperti itu, kayaknya tidak akan efisien karena setidaknya kalau kita ajak terus seperti itu tanpa ada bantuan orang tua, kita kaitkan ke orang tua seperti panggil orang tua untuk menyaksikan, saya rasa mungkin masih belum bisa mencapai maksimal untuk cara. Oke, saya paham Pak Julian. Jadi begini, tadi saya katakan bahwa pendidikan itu kan berhasilnya bukan cuma di sekolah. Keberhasilan pendidikan itu yang pertama dalam masyarakat. Kemudian itu kan ada penentu kebijakan, dinas dan sebagainya. Yang kedua adalah masyarakat, orang tua. Yang ketiga adalah guru. Nah, kita kan hanya dari jam 7 sampai dengan jam 12, misalnya atau jam 2. Tapi orang tua itu lebih banyak waktunya dengan anak. Nah, yang saya katakan tadi bahwa ini kan penerapan budaya positif di sekolah. Kan yang pertama berikan contoh. Kita sudah panggil, kita sudah berikan contoh. Kan kita punya senjata yang kedua, aturan sekolah. Terapkan aturan. Kan tadi sudah saya jelaskan. Terapkan aturan. Artinya sudah berulang-ulang kita lakukan, tapi tidak mau berubah juga. Maka akhirnya yang kita lakukan adalah aturan di sini. Berarti Kembali ke sana. hukuman. Tidak juga hukuman, tapi panggil orang tuanya dulu. Tahu seperti sarannya Pak Julian tadi. Panggil orang tuanya, kita diskusikan. Kalau begitu, jangan suruh anak ini angkat air jam segini, tapi suruh dia pada malam hari misalnya sore hari sebelum habis bermain. Kan begitu. Jadi orang tuanya akan berubah sendiri. Dan tadi kesuksesan pendidikan anak itu yang pertama adalah orang tua, kemudian dinas, kemudian yang berikutnya sekolah. Jadi ini kalau cuma sekolah tidak akan berhasil Pak. Kan begitu. Tapi harus ada kerjasama orang tua, kemudian dinas dan sebagainya. Ya, oke Pak. Masih ada lagi Bapak Ibu? Kenapa? Anak suruh padahal mau bilang. Ya itu saat. Barangkali Pak, saya rasa sangat luar biasa hari ini ya. Maksudnya untuk kami ini nanti kali ini dapat materi seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bahas yaitu kita punya peraturan dan punya keyakinan. Ya? Jadi mungkin ada orang begini, apa bedanya peraturan dan apa bedanya yang namanya keyakinan? Ya? Misalnya begini, kan peraturan ini kan sering kita sepakati. Misalnya begini, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Nah, itu kan peraturan. Nah, kemudian peraturan ini tidak bisa dan dijamin dia jadi keyakinan kelas. Kalau kayak peraturan kelas ini bisa jadi kalimat positif dan bisa jadi kalimat negatif. Tetapi kalau yang keyakinan yang harus anda garis bawahi adalah keyakinan ini adalah berupa kalimat positif. Oke, yang pertama tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Itu kan peraturan. Ya. Nah, apa yang jadi keyakinannya? Karena di peraturan itu tidak boleh makan dan minum di dalam kelas, maka yang jadi keyakinan adalah ada sifat yang harus anda yakini. Misalkan begini, ketika anda makan di dalam kelas, mungkin teman anda ada yang apa, lalu perasaan apa yang muncul? Ketika anda makan, misalkan begini, makan, temannya yang lain tidak makan. Perasaan apa yang muncul? Ya, kasihan. Nah, berarti saling menghargai. Kan begitu kan? Nah, itu maksudnya. Jadi, kalau peraturan sekarang ini, peraturan kelas itu adalah biasanya terdiri dari
kalimat negatif dan kalimat positif. Tapi kalau yang keyakinan kelas itu umumnya adalah kalimat ya, asal kalimat positif. Nah, tipe bertanya, oh kenapa tidak harus ini saja? Ya, peraturan kelas. Masa harus ini lagi yang harus kita masukkan? Jadi harus ada paham bahwa kalau peraturan kelas kadang-kadang itu ada hukuman. Ya, misalkan begini. Ketika Anda makan dan minum di dalam kelas, karena itu adalah sebuah aturan, maka konsekuensinya adalah ada hukuman yang Anda terima. Saja itu. Ya? Nah, itu kan hukuman. Tapi ketika keyakinan kelas, ini adalah sesuatu yang muncul dari diri kita. Berarti ketika Anda makan di dalam kelas, muncul paksaan. Nah, itu yang namanya saling menghargai. Berarti tanpa Anda dihukum juga, Anda terhukum sendiri perasaan saya. Ya, itulah yang kadang-kadang penghulu menyatakan bahwa jangan kita hanya merasa pintar, tapi pasti kita keras. Kadang-kadang ketika kita membuat sesuatu yang harus dia berikan, bagaimana orang lain, jangan memikirkan diri sendiri. Ya, nah, itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi ada perasaan positif yang muncul. Kalau yang ini kadang-kadang yang muncul adalah hukuman. Ketika kita mengatakan, maka konsekuensi adalah ada hukuman. Tapi kalau yang ini mungkin secara perasaan mungkin hanya itu yang muncul. Ya, ya. Oke, nah sekarang ini perlu punya kertas. Silakan Anda tulis dulu apa yang menjadi peraturan kelas kita selama ini. Ya, masih ada? Oke, silakan teman-teman. Langsung tempel di sini. Setelah muncul ini baru kita sepakati. Kan biasanya ada yang sama. Ya, ada yang sama. Misalnya tidak boleh makan ini. B dengan Andika mungkin sama. Berarti kita ambil satu, kita seleksi. Ya, oke. Silakan Anda tulis masing-masing. Apa kira-kira? Yang kira-kira yang menjadi peraturan kelas kita selama ini. Peraturan dulu sebelum kita ke keyakinan. Jadi itu dulu yang kita sepakati. Karena selama ini kita punya peraturan. Seperti tadi, tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Ya, itu kan peraturan. Boleh lebih dari satu. Boleh lebih dari satu. Kalau yang sudah, lihat dari sini. Oke, langsung ditempel. Oke, kasih. Oke. Boleh juga tulis nama. Karena masih ingat apa peraturan kita selama ini.
bukan hukuman juga. Ya? Oke. Nah, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tolong Anda perhatikan. Kalau ada yang mau dikoreksi, silakan dikoreksi. Ya? Oke, kita lihat yang pertama. Tidak boleh duduk di atas meja. Ya? Oke. Sepakat ya? Yang kedua, tidak boleh menaikkan atau menempatkan kaki itu di atas kursi. Kan biasanya kan ada yang ketika terlalu asik dia belajar, tidak sadar kakinya disilangkan di atas kursi. Yang itu kan? Oke. Itu sepakat ya? Oke. Yang kedua, tidak boleh tidur di dalam kelas. Oke. Pada saat pembelajaran, guru sementara menjelaskan tidak boleh tidur di dalam kelas. Itu adalah sebuah aturan. Oke. Kalau tidak guru, boleh. Oke. Yang berikut, tidak boleh bolos pada jam pelajaran. Nah, menjadi kesepakatan kita selama ini. Yang secara umum jadi peraturan kelas. Tidak boleh ribut saat guru sedang menjelaskan. Itu juga yang jadi kesepakatan peraturan kelas kita selama ini. Oke. Dilarang menyontek saat ujian. Ya? Oke. Dilarang merokok. Oke, ya. Dilarang merokok atau tidak boleh merokok. Kami tidak? Oke. Tidak boleh terlambat masuk di dalam kelas. Jadi aturan kita selama ini dan sudah kita sepakati. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Berarti sudah 2. 1 kita hilangkan. Ya? Oke. Tidak boleh lambat masuk. Berarti kita eliminasi 1. Dan sudah ada. Tidak boleh tidur di dalam kelas. Ini kita eliminasi. Sama. Ya? Kemudian tidak boleh pacaran di dalam kelas. Oke, masuk. Ya? Masuk. Oke. Masuk. Kemudian tidak boleh membawa atau tidak boleh tidur di dalam kelas. Ini sudah sama dengan yang di atas tadi. Oke. Kemudian tidak menggunakan HP ketika bukan jam pelajaran. Masuk kan? Itu kan jadi aturan. Nah, sekarang dari sekian yang sudah kita ambil, ada yang perlu ditambahkan lagi? Masih ada. Dari sekian yang sudah ada template. Oh guru, saya tambahkan lagi, ada yang kurang. Silakan. Masih ada kata. Oke, tambahkan apa lagi di sini kira-kira? Menurut tadi belum ada disebutkan peraturan yang ini. Tambahkan, tidak apa? Sudah? Sudah. Oke, tambahkan. Ini berarti ada tambahan yang kedua, tak? Oke. Ada lagi? Silakan.
paling utama dan jadi isu sekarang ini adalah bully. Oke. Tahu kan ya kalau ada misalkan begini kan tadi tidak boleh lambat masuk di dalam kelas. Bisa jadi itu kan negatif, ya? Nah, kalau kita bisa rubah ke kalimat positif, datang tepat waktu di dalam kelas, itu kan kalimat positif. Kalau yang negatifnya adalah tidak boleh datang terlambat atau tidak boleh lambat masuk di dalam kelas, itu kan kalimat negatif. Nah, itu yang masuk dalam peraturan kelas. Nah, nanti dari situ, dari peraturan kelas nanti kita akan masukkan ke keyakinan kelas. Sudah. Habis, apa lagi? Ya kan? Belum ada sih. Oke, silakan Debe. Harus banyak tempat yang kosong bisa harus juga. Oke, sambil Anda berpikir apalagi yang menjadi peraturan kita saat ini. Oke, ada tambahan. Tidak boleh memakai baju olahraga di saat bukan jam pelajaran TJOK. Ya? Oke. Menjaga kebersihan. Kemudian yang ketiga adalah dilarang memukul meja atau musik misalnya. Ya? Oke. Biasanya kan ini yang ketika tidak ada pelajaran, siswa ada kegiatan di dalam kelas dengan menggunakan media. Ya? Oke. Kan biasanya ada yang seperti itu. Oke. Masih ada? Oke. Jadi apa lagi yang ditambahkan? Dilarang menggunakan make up di dalam kelas. Kan kadang-kadang ada yang di dalam kelas ketika pelajaran berlangsung di dalam saja kan ada selfie. Mungkin berpikir minyak, ya, sudah mulai mengkilat, maka berjual kita kan biasanya seperti itu. Nah, ini bisa jadi menjadi sebuah aturan kelas. Oke, yang berikut dilarang membawa minuman keras dan obat-obatan terlarang di dalam kelas maupun di dalam sekolah. Kan tidak boleh. Ya? Bukan cuma hanya di dalam kelas, tapi dia juga di lingkungan sekolah. Dan tidak boleh. Nah, oke, habis. Nah, sekarang silakan dari sini, dari sekian peraturan kita buat dalam bentuk keyakinan kelas. Silakan Anda tulis. Misalkan begini, duduk di atas meja. Kira-kira nilai positif apa yang bisa Anda ambil? Apa nilai positif yang bisa Anda ambil sehingga jadilah sebuah keyakinan kelas? Kan seperti yang tadi. Tadi tidak boleh makan dan minum di dalam kelas. Maka nilai positif yang muncul adalah saling menghargai. Nah, kenapa? Karena dulu juga bagaimana saya makan, bagaimana saya makan. Yang disebut dengan saling menghargai. Jadi nilai positif yang muncul dinilai di keyakinan kelas. Sekarang kita lihat satu-satu. Duduk di atas meja, menaikkan kaki di atas kursi. Nah, nilai positif apa yang muncul di sini? Ya, oke, tulis. Semua. Jadi siapa yang pendapat masing-masing? Misalkan begini. Nah, ini harus kita lihat satu-satu. Nah,
Yang pertama, duduk di atas meja dan menaikkan kaki di atas kursi. Kira-kira nilai positif apa yang kira-kira yang muncul di situ sehingga jadi keyakinan? Nah, tadi di apa tadi? Keyakinan. Oke. Itu yang pertama. Nilai positif disiplin. Ya? Apalagi nilai positif yang lain yang kira-kira yang ada kaitannya dengan ini. Apa kira-kira? Ya? Apa? Saat Anda menaikkan kaki Anda di atas meja, di atas kursi, ada yang lebih tua dari Anda. Kira-kira apa yang muncul di situ? Tidak apa? Tidak menghormati. Tidak positif. Dan apalagi kira-kira? Apalagi? Ya, sopan. Ya, apalagi? Itu kan jadi nilai positif dan sebuah pelajaran. Dan sebuah pelajaran. Ya, apalagi kira-kira? Sudah tadi disiplin. Kan disiplin itu adalah satu tindakan untuk patuh pada sebuah aturan. Ya. Jadi ada nilai positif yang muncul dari peraturan yang pertama. Apalagi? Habis. Oke, tadi peraturan yang dilanggar ini, maka yang muncul nilai positifnya adalah yang pertama adalah kedisiplinan. Berarti tidak ada kalimat negatif di situ, tidak ada kata tidak. Ya? Tapi yang muncul di situ adalah semua kalimat positif. Sopan santun. Ya? Tidak ada tulisan tidak sopan santun. Kalau ada kata tidak, dia kata negatif. Tapi kalau tidak ada, itu sudah jadi kalimat positif. Ya? Oke. Berarti disiplin, sopan santun, saling menghargai, ya? Hormat pada orang yang lebih tua. Kalau kita antara guru dengan siswa lebih tua guru. Guru adalah orang tua, berarti harus menghormati, menghargai yang lebih tua. Itu kan yang inilah yang positif. Nah, sehingga ketika Anda kursinya, kaki Anda ada di atas kursi, maka yang muncul keyakinan tanpa dihukum, tanpa ditegur. Kenapa? Karena saya melanggar kesopanan, karena saya tidak menghargai orang yang lebih tua. Nah, dari situlah muncul nilai positif, sehingga tanpa dihukum akan muncul dari diri kita sendiri. Ya? Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh tidur di dalam kelas. Kira-kira nilai positif apa yang muncul pada diri Anda? Oke, nah, atau dibagi dua saja ceritanya supaya tidak pindah. Oke. Oke. Apa kira-kira? Nilai positif yang kedua, berarti kasih ke bawah ya, kasih ke bawah supaya kita tahu ini peraturan yang pertama, ini nilai keyakinannya. Ya? Oke, nilai yang kedua adalah peraturan yang kedua adalah tidak boleh tidur di dalam kelas. Tidur di dalam kelas nanti saat pelajaran. Oke, berarti apa nilai positif yang harus Anda munculkan di situ? Apa yang Anda temukan di dalam diri Anda? Jadi keyakinannya adalah tidak ada kata tidak atau dilarang. Oke, ini kan peraturan yang pertama. Misalkan menurut Alika sudah ada waktu di situ. Itu kan baru peraturan yang pertama. Tidak menutup kemungkinan peraturan yang kedua juga nilai yang sama ya. Bawah. Oke. Lagi baru dua. Silakan. Tidak usah takut. Apa? Nilai positif yang selanjutnya.
Berarti ini adalah nilai keyakinan kelas dari peraturan yang kedua. Masih ada? Kita lihat. Yang pertama adalah mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Itu masuk keyakinan atau tidak? Menurut Anda, mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Oke. Nah, nilai positifnya apa? Dapatkan ilmu. Itu kan tujuan. Tapi yang menjadi nilai positif yang muncul pada diri kita kira-kira apa? Ketika misalkan kita tidur, apa yang muncul? Atau apa yang dilakukan? Apa yang melanggar menurut Anda? Ada perasaan yang agak tidak enak. Mohon saya melanggar ini. Tidak? Itu yang disebut dengan keyakinan kelas. Ya? Oke, ketika dia berdiri misalnya, ada keyakinan yang dilanggar. Apa? Tidak. Nah, ini kan kalau ini berarti dia mendapat berarti tujuan kita, tapi bukan sebuah keyakinan. Nah, oke, berarti ini harus menjauh, bukan jadi sebuah keyakinan. Oke, yang kedua, mendisiplinkan waktu. Berarti ada kata disiplin di situ, ya, dan disiplin. Kemudian yang berikut, menghargai, saling menghargai. Seperti yang tadi, ada guru di dalam, berarti ada tidak menghargai yang lebih tua. Berarti nilai positif yang itu adalah saling menghargai, sopan santun dan lain sebagainya. Nah, oke, yang berikut, tidak boleh membolos jam pelajaran. Nilai keyakinan apa yang muncul kira-kira? Ada merasa perasaan saya belajar ini. Apa kira-kira? Ya, ketika Anda membolos di jam pelajaran, ada perasaan tidak enak yang muncul. Oh saya melanggar ini. Apa? Tidak menghargai. Yang kedua apa lagi? Tidak menghormati. Apalagi? Disiplin dilanggar. No? Apalagi? Nah, silakan Anda tanya. Oke, satu orang saja yang mewakili. Tidak sopan juga kan? Ya? Berarti sopan santun yang dilanggar. Disiplin dilanggar. Berarti tidak ada kata tidaknya di situ. Oke. Nah, inilah budaya positif, keyakinan nilai-nilai positif yang ketika Anda lakukan ini muncul dalam diri Anda, pasti Anda tanpa diukur juga akan muncul dengan sendirinya. Misalkan, seperti tadi, kenapa Anda dihukum pada saat tidak berkemudian? Kenapa? Yang pertama, ada guru yang di sana tidak berkemudian. Karena keyakinan itu yang menurut saya melakukannya. Sehingga akan muncul dari diri, saya membuat yang ya? Oke. Tapi ketika Anda pasti itu. Sehingga apa kebaikan? Anda betul-betul melakukan kesalahan yang sama. Ya? Tapi kalau keyakinan dari diri Anda sendiri yang itu, saya. Oke? Yang berikut, tidak boleh ribut saat guru sedang memberikan pelajaran. Sama. Apa? Oke, fikri apa di situ? Coba silakan. Oke, di situ tempel di sini. Tidak ada kata tidak. Oke. Sudah? Kan pakaian ini sudah sama tadi dong? Tadi kita tinggalkan saja yang ini. Ini yang sama. Yang berikut, dilarang menyontek saat ujian. Nilai apa kira-kira yang menurut Anda nanti Anda langgar?
merugikan orang lain. Apalagi tidak menghargai, apalagi tidak disiplin. Tapi yang utama apa di situ kira-kira? Ketika Anda menyontek, apa? Merugikan orang lain. Mungkin yang lain belajar, yang lain tidak. Dengan ketika dia menyontek, maka nilainya lebih tinggi, berarti merugikan orang lain. Tapi ada yang lebih utama, nilai apa? Tidak jujur. Berarti kejujuran ya. Berarti keyakinan menyontek itu adalah saat Anda menyontek itu kejujuran yang dilanggar. Yang berikut, merokok. Dilarang merokok. Ini adalah sebuah peraturan peraturan sekolah dimanapun itu berlaku. Nah, apalagi kira-kira? Yang dilarang merokok, tidak boleh merokok. Dilarang merokok. Apa yang dilarang? Ketika Anda merokok, apa yang Anda langgar? Kadang-kadang ketika orang merokok, apa yang dia rasakan? Apa efek jangka panjangnya yang dia rasakan? Apa yang dia rasakan? Ketika dia batuk, dia sehat atau tidak? Berarti apa yang dilanggar? Kesehatan. Ya? Coba. Harusnya merokok. Kita orang lain dulu, dia akan sadar. Ya? Berarti dia masuk pada keyakinan ketika dia dilarang merokok, maka keyakinan yang muncul adalah ya? Yang berikut, ketika dia merokok misalnya, di sampingnya orang tidak merokok, berarti ada perasaan apa yang tidak ada? Tidak menghargai orang lain. Ya? Berarti selain kesehatan juga tidak menghargai orang lain. Tidak boleh terlambat masuk di dalam kelas. Keyakinan apa yang muncul pada diri Anda? Disiplin. Apalagi tidak menghargai diri sendiri dan orang lain. Menzalimi diri sendiri dan menzalimi orang lain. Yang berikut, dilarang menggunakan make up. Berarti apa di situ? Kesehatan. Juga menghargai orang lain. Kasih make up yang baik, belajar. Tidak menghargai orang lain. Yang berikut, dilarang minum minuman keras. Berarti nilai apa di sini? Kesehatan. Tidak membuka baju bersama dengan yang tadi. Tidak membuli teman kelas. Apa kira-kira? Tidak menghargai. Kemudian kasih sayang. Ya? Orang membuli berarti tidak ada kasih sayang. Berarti ketika Anda tumbuh rasa kasih sayang, ketika lihat temannya pasti tidak boleh. Itu sudah ada. Yang berikut, tidak menggunakan HP ketika jam pelajaran. Apa yang muncul di situ kira-kira? Apa nilai yang Anda langgar kira-kira? Kedisiplinan. Apalagi? Tidak menghargai orang lain. Kan tidak menghargai orang lain. Sementara sibuk serius belajar, dia berpikir. Tapi minimal ada perasaan dari temannya, sehingga dia akan merasa tidak dihargai oleh temannya. Menjaga kebersihan. Apa nilai yang muncul? Kesehatan. Kesehatan. Yang mana? Ini. Yang mana? Yang mana? Ini. Tidak boleh pacaran di dalam kelas.
tidak menghargai orang lain. Kan bisa jadi. Kan ada perasaan yang disakiti. Kan? Ketika dia disakiti oleh temannya, temannya mungkin ada rasa iri. Berarti ada perasaan sakit hati yang berarti tidak menghargai orang lain. Kan? Oke. Dilarang memukul meja. Apa? Pertama sopan. Yang kedua adalah tidak menghargai orang lain. Kan? Jadi inilah yang menjadi keyakinan kita. Kan? Berawal dari sebuah peraturan kelas, maka muncullah keyakinan kita. Sekarang ada ketika bertanya, Pak Guru kenapa bukan peraturan tapi keyakinan? Maka jawaban kita adalah kalau peraturan kadang-kadang itu bisa dilanggar. Karena apa? Ada hukumannya. Kadang-kadang orang berbuat itu kalau dihukum baru dia tidak melanggar. Nah, tapi ketika yang ini kita lakukan, maka biasanya tanpa dihukum dari diri sudah boleh merasa saya tidak boleh melakukan. Ya. Jadi ini saja untuk yang menjaga kamu dari demokrasi tadi. Berarti yang selanjutnya nanti kita sepakati inilah keyakinan kelas di kelas 12 IPA 3 dari sini. Ya, itu keyakinan kita. Berarti dari sekian yang hadir, Anda harus menulis nama Anda, kemudian tanda tangan. Ya. Nanti ada kertas selebar. Kita harus bikin perjanjian. Nanti Andika tetap di tanda tangan. Satu-satu. Oke. Sampingnya tanda tangan nama, tanda tangan di samping. Jadi ini nanti ketika Anda melanggar, bahwa ini kita sudah sepakati dan Anda sudah tanda tangan, ya? Oke. Silakan yang kedua. Satu-satu. Iya, ini cara nabi ani. Oke, lanjut.
Sudah? Sudah. Siapa lagi? Sudah. Oke. Setelah kita